Selamat pagi nggih Ibu-ibu, Bapak. Nggih, terima kasih atas kehadirannya sudah berkenan pada pagi hari ini untuk menghadiri konseling atau jadwal kita ya, untuk berdiskusi mengenai gizi pada ibu hamil. Nah, kenapa saya kumpulkan dan meminta waktu Bapak-bapak dan Ibu di sini? Karena ada banyak sekali yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat menghadiri musyawarah mengenai konseling pada gizi ibu hamil. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gizi ibu hamil. Jadi gizi ibu hamil itu adalah gizi yang dibutuhkan ibu pada saat mengalami kehamilan. Nah, di sini saya akan membagikan media ya. Di sini medianya mengenai gizi ibu hamil, terus kemudian nutrisi-nutrisi yang perlu dipenuhi. Nah, di sini bisa dibaca oleh bapak dan ibu ya. Nah, sini saya akan menjelaskan. Dari mana sih kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang kita makan itu dapat memenuhi gizi seimbang bagi ibu yang sedang hamil. Nah, bisa sambil dibaca-baca ya posternya. Nah, kita bisa penuhi dari makanan sehari-hari, yaitu apa saja? Nasi, lauk pauknya bisa dari yang mengandung protein, yaitu tahu, tempe, daging, ayam, seperti itu ya. Telur itu juga mengandung protein. Terus kemudian apalagi buah-buahan, air putih, sayur, begitu ya. Nah, bisa kita dapatkan dari situ. Terus kemudian apa saja sih nutrisi atau kandungan yang harus kita penuhi atau yang penting pada saat masa kehamilan? Yaitu yang pertama banget yang paling penting itu adalah folat. Nah, folat ini gunanya untuk apa, Bu? Folat ini berguna untuk mencegah kelainan pada otak, mencegah kelainan pada janin. Nah, itu salah satu pencegahannya bisa dicegah dengan asam folat dan folat. Dari mana kita bisa dapatkan? Dari ikan seperti itu ya, dari susu. Nah, kalau dari suplemennya ada, Bu? Ada. Nah, biasanya ibu-ibu diberi suplemen oleh tenaga kesehatan di mana tempat ibu periksa oleh ibu bidan atau dokter seperti itu ya. Terus kemudian ada kalsium. Di sini guna untuk pembentukan tulang dan gigi. Di mana ibu hamil memerlukan banyak sekali ya kalsiumnya ya, 1000 mg ya. Biasanya ibu juga mendapatkan suplemen ini ketika kontrol kehamilan. Terus kemudian ada zat besi. Zat besi itu tidak kalah penting, itu bahkan sangat penting sekali ya, Bu. Zat besi ini ibu harus minum 1 tablet zat besi setiap harinya selama 90 hari ya, atau 90 tablet ya, minimal. Itu minimal ya, Bu. Kenapa? Karena di sini adalah guna mensuplai darah ibu. Darah ini berfungsi untuk membawa oksigen gitu ya, menghantarkan oksigen ke organ-organ terutama ke janin ibu. Jadi itu sangat penting dijaga asupan zat besinya untuk menjaga suplai darah seperti itu ya di dalam tubuh ya. Selain pil, bisa didapat dari mana ya zat besi ini? Bisa didapat dari sayuran hijau seperti itu. Jadi kenapa kok ibu hamil dianjurkan untuk makan makanan sayuran hijau seperti itu? Karena mengandung banyak zat besi. Terus kemudian ada vitamin dan mineral, bisa didapatkan dari buah-buahan seperti itu ya, ataupun susu. Itu bisa dijadikan sebagai makanan pendamping. Terus kemudian ada protein. Di sini sangat penting. Protein sangat mudah didapatkan ya, dari tahu, tempe, telur, ayam seperti itu. Gunanya apa protein ini? Untuk pertumbuhan dan perkembangan si janin. Nah, kemudian guna untuk mempersiapkan persalinan, untuk pembentukan laktasi, air susu ibu seperti itu. Itu memerlukan protein, banyak protein. Jadi harus banyak memakan
makanan yang mengandung protein seperti itu. Jika doyannya tahu, maka boleh makan saja tahu sebagai asupan protein dalam tubuh. Terus tidak kalah pentingnya lagi ada asupan air putih. Nah, itu juga sangat penting ya ibu-ibu. Asupan air putihnya jangan sampai lupa. Kalau biasanya 2 liter, sekarang bisa ditambah menjadi 3 liter. Bagaimana mengatur porsinya supaya memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil? Nah, jika sebelumnya ibu-ibu makan sebelum hamil itu 1 piring, nah setelah hamil bisa ditambah menjadi porsinya menjadi 1,5 piring. Terus kemudian ditambah lagi makanan pendamping atau tambahan seperti snack, roti-rotian, itu ya apa, camilan seperti itu. Terus kemudian ada buah, ya bisa ditambahkan buah. Terus susu itu juga bisa dimasukkan ke dalam makanan pendamping seperti itu nggih Bu. Apakah ada pertanyaan? Oh, nampaknya tidak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuannya sampai di sini. Nanti apabila ada yang ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan, boleh langsung hubungi saya. Nah, di sini Bapak juga berperan penting untuk memberikan dukungan dan pengingat ibu untuk selalu makan makanan yang bergizi, ya Pak. Terus sudah gitu, jika tidak ada pertanyaan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.